Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dori Zakatika. Saya dari PAI 3Y dengan NIM 2012011811. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi berjudulkan perkembangan dan pertumbuhan manusia mulai bayi sampai lanjut usia. Perkembangan menurut ilmu psikologi, perubahan individu secara keseluruhan, termasuk mental, yang berlangsung seumur hidup. Menurut Dr. Andreas Kartika Kartono, dalam psikologi anak, psikologi perkembangan, psikologi anak adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang dimulai dengan periode masa bayi, anak pemain, anak sekolah, anak masa remaja, sampai periode adolescence menjelang dewasa. Perkembangan dan pertumbuhan pada seorang manusia dapat dibedakan menjadi dua tahap, yaitu tahap sebelum lahir dan tahap manusia sesudah lahir. Contoh bahwa setiap makhluk hidup akan mengalami fase tumbuh dan berkembang. Begitu juga dengan yang dialami manusia. Contohnya yaitu ketika manusia baru lahir, ukuran berat dari badan manusia hingga hanya sekitar 3 kg. Kemudian di saat umur 6 bulan, maka berat dari badan manusia akan menjadi 8 hingga 9 kg. Jika dibandingkan dengan saat ini, berat badan manusia rata-rata sudah di atas 40 kg. Selain ukuran dari berat badan, ukuran dari tinggi badan manusia juga dapat bertambah. Hal ini yang menyebabkan volume dari tubuh manusia ini menjadi besar. Periode perkembangan. 1. Periode pranatal, pesakitan atau dalam kandungan. 2. Periode masa bayi. 3. Masa kanak-kanak. 4. Masa remaja. 5. Masa dewasa. 6. Masa akhir atau lanjut usia. 1. Masa pranatal. Perkembangan pranatal dibagi menjadi 3. Yang pertama, germinal, dimulai dari pembuahan saat sperma laki-laki menyatu dengan ovum perempuan, atau perkembangan yang terjadi pada kehidupan manusia, dimulai dengan adanya proses pembuahan. Embrionik, berlangsung sampai minggu ke-8 setelah konsepsi, masa pembentukan jenis kelamin. Fetal dimulai setelah minggu ke-8, sering disebut janin. 2. Masa bayi, kelahiran sampai usia 18 sampai 24 bulan. Pertumbuhan manusia di masa bayi dimulai dari lahir hingga usia 2 tahun. Saat masa awal kelahiran hingga berusia 1 tahun, bayi mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Saat usia 3 bulan, bayi sudah bisa membalikkan tubuhnya. Dan saat usia 6 bulan, bayi sudah dapat duduk. Pada usia 8 sampai 10 bulan, bayi dapat merangkak dan menegakkan diri sendiri. Pada usia 12 sampai 18 bulan, anak sudah dapat berjalan sendiri tanpa dibantu. 3. Masa kanak-kanak 2 sampai 12 tahun. Setelah usia 2 sampai 5 tahun disebut masa kanak-kanak. Manusia atau balita pada usia ini anak sudah mampu berbicara dan mengenal lingkungannya. Setelah usia 5 tahun, anak sudah mampu bersosialisasi dan mulai bersekolah. Masa ini merupakan masa anak-anak, yaitu masa anak mengalami perkembangan yang luar biasa. Anak dapat berbicara dan berkomunikasi dengan sesamanya. Kerja otaknya masih baik sehingga anak mulai dapat berpikir dan bersikap. 4. Masa remaja 12 sampai 22 tahun. 1. Perubahan fisik yang cepat, mengalami pubertas, memiliki ciri-ciri khusus untuk perempuan dan laki-laki. 3. Masalah yang cenderung muncul, konflik dengan orang tua, mood berubah, dan perilaku beresiko. 5. Masa dewasa 21 sampai 55 tahun. Mandiri secara pribadi, mencari pasangan hidup, keterlibatan dan tanggung jawab, menemani dan mengarahkan generasi selanjutnya. Setelah itu, usia manusia terus bertambah hingga memasuki masa manusia lanjut usia.
yaitu setelah melewati usia 50 tahun, pada masa ini merupakan masa akhir dari perkembangan seorang manusia. Pada masa manusia lanjut usia atau masa tua, manusia inilah kemampuan organ-organ tubuh manusia mulai mengalami penurunan, gerakan mulai lebih lambat dan lebih mudah lelah. Pada masa ini, seorang manusia wanita akan mengalami menopause, berhentinya menstruasi, dan sudah tidak dapat melahirkan. 6. Masa akhir, 55 tahun ke atas atau sampai kematian. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perkembangan manusia. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan ada sebuah sistem yang saling berkaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana seseorang tumbuh dan berkembang dari masa ke masa yang lain di kehidupannya. Allah berfirman dalam Al-Quran dan surah Al-Mu'minun ayat 67. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes langit, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu dapat sampai kepada masa dewasa. Kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Quran surah Al-Mu'min ayat 67. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 54 yang artinya Allah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan sebuah keadaan lemah itu kekuatan. Kemudian dia menjadikan sesuatu kekuatan itu kelemahan dan uban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.